Baik, kita lanjutkan di sesi ketiga ya di agenda 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah sehat selalu untuk adik-adik semuanya, sehingga bisa mengikuti eh, di room group ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, nah, di sesi yang kemarin terakhir adik-adik dibagi kelompok ya, ada kelompok A, ada kelompok B gitu ya. Sudah dibagi. Pada kesempatan ini saya akan menayangkan sebuah video ya, dua buah video. Yang satu untuk kelompok A, yang satu untuk kelompok B. Diputar oleh diputar keduanya gitu supaya kelompok lain juga saling melihat gitu ya. Dan bisa memberikan saran masukan terhadap kelompok lainnya dalam memaknai sebuah video terkait dengan akhlak. Oke, yang pertama adalah ini APM Anjungan Pelayanan Mandiri untuk kelompok A. Di Kecamatan Delangu, terdapat desa yang memiliki inovasi dengan memanfaatkan teknologi, yaitu Desa Sumbersono. Pemerintah Desa Sumbersono membuat anjungan pelayanan mandiri atau APM dengan bentuk mirip ATM. Anjungan pelayanan mandiri dibuat untuk mempermudah pelayanan administrasi bagi masyarakat yang berhalangan hadir saat jam kerja kantor desa. Dapat ke kantor desa siang hari. Untuk sosialisasi itu memang sangat dibutuhkan. Kemarin juga kita mensosialisasikan program atau inovasi kita terkait dengan pelayanan publik, karena kita sendiri sangat mendukung adanya KI, yaitu keterbukaan informasi publik, yang mungkin sekarang sudah mulai diterapkan untuk masing-masing instansi dan desa. Maka dari itu untuk meningkatkan kesadaran serta inisiatif warga untuk bisa menggunakan pelayanan mandiri ini, maka kita akan sering-sering melakukan sosialisasi serta himbauan ke masing-masing kepala dusun serta RT RW untuk bisa menggerakkan dan memberikan informasi seluas-luasnya kepada warga masyarakat Desa Sumbersono. Dalam pembuatan inovasi APM ini atau anjungan pelayanan mandiri ini, itu kebetulan adalah produk original desa yang mungkin satu-satunya di Kabupaten Mojokerto, dan itu untuk uji coba yang pertama dan launching untuk anggaran yang kita kucurkan untuk pembangunan produk tersebut adalah kurang lebih antara 20 sampai 25 juta. Itu sudah termasuk software, hardware-nya termasuk dengan casing, serta ada tambahan biaya untuk pengadaan gedung pelayanan, yaitu untuk sebagai pengemas terakhir dari anjungan pelayanan mandiri tersebut. Dengan adanya APM, warga tidak perlu datang ke kantor kepala desa untuk mengurus surat ataupun kebutuhan administrasi lainnya. Untuk membuat surat, warga tinggal datang ke APM, kemudian memasukkan NIK dan memilih surat apa yang ingin dibuat. Misalkan surat untuk membuka usaha.
Setelah kolom telah diisi, pengguna dapat menekan tombol cetak yang kemudian APM akan mengeluarkan dalam bentuk surat. Surat yang telah dicetaklah yang harus dibawa ke kantor kepala desa untuk dimintakan tanda tangan dan stempel basah. Saya sebagai inovator di sini, saya ingin bahwa desa saya ini lebih maju. Oleh karena itu, saya sebagai BPD, karena biar bagaimanapun saya ingin maju desa saya, maka saya berpikir dengan perangkat desa, ya apa ya, pelayanan masyarakat ini supaya lebih baik. Nah, dengan lebih baik, masyarakat akan senang karena apapun kita ini tidak ada apa-apa tanpa masyarakat. BPD mendorong dan selalu mengawasi supaya di kelurahan Desa Sumbersono ini syukur-syukur sampai seluruh Desa Mojokerto jangan ada pungli aja apa, karena sekarang ini masanya keterbukaan bahwa segalanya pokoknya korupsi itu adalah musuh besar untuk bangsa Indonesia ini. Selain dari APM, pembuatan surat juga bisa diakses dari rumah menggunakan laptop atau komputer. Kemudian suratnya di-print sendiri untuk kemudian dibawa ke kantor kepala desa. Kemudahan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang bekerja di siang hari dan berhalangan untuk hadir ke kantor kepala desa. Karena semuanya bisa dilakukan dengan mandiri, memanfaatkan teknologi. Jadi nanti untuk kedepannya harapan kami yaitu untuk pengembangan di mesin APM yang kita buat saat ini ada rencana yaitu nanti akan dikembangkan yaitu untuk bisa mengakses data pajak yang nantinya juga akan melibatkan kepala dusun serta pengurus BUMDes dalam hal keterkaitannya yaitu dalam praktek yang sejauh ini kita lihat yaitu dari warga titip ke kepala dusun dan diserahkan ke kecamatan dan dilanjutkan untuk ke Bank Jatim. Namun nanti akan kita pangkas, jadi warga yang titip untuk membayar pajak PBB bisa langsung ke pengurus BUMDes dan dilanjutkan dengan ke Bank Jatim. Itu secara online. Dan kenapa kita jelaskan di sini bahwasanya nanti keterkaitan dengan mesin anjungan pelayanan mandiri ini di situ bisa diakses nilai pajak, objek pajak dan baku pajak. Jadi warga bisa mengakses lewat website resmi Desa Sumbersono atau lewat mesin anjungan pelayanan mandiri atau lewat APK Android, aplikasi Android yang kita buat itu nanti jadi satu, terintegrasi jadi satu di website Desa Sumbersono. Dengan adanya mesin APM ini, urusan administrasi di desa jadi lebih mudah, praktis, dan efisien. Ya kan kayak mesin ATM lah, jadi bisa kapanpun mau mencetak surat yang kita butuhkan, langsung datang aja ke mesin anjungannya, langsung kita buat surat sendiri, nanti akan tercetak. Jadi menurut saya ya lebih mempersingkat waktu aja, nggak perlu ke kantor desa. Kedepan, keberadaan anjungan pelayanan mandiri ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di Desa Sumbersono. Anjungan pelayanan mandiri Desa Sumbersono lahir ketika warganya di daerah Mojokerto break ya, sehingga masyarakatnya banyak kerja pabrikan yang berangkat dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore ya. Jadi dulunya hingga untuk siang agak sulit berurusan dengan urusan surat menyurat. Oke. Berikut kami tayangkan yang
satunya untuk kelompok B. Anda masih bersama kami di Fakta 62. Ya, Good People menerjang belantara demi dekatkan fasilitas kesehatan dengan warga di Kabupaten Garut. Faktanya jalanan terjal tidak jadi halangan bagi bidan desa Dewi Susmayanti dan tenaga kesehatan Puskesmas Maroko di Garut, Jawa Barat untuk menjaga kesehatan masyarakat. Selengkapnya kami rangkum dalam Fakta Baik. Saya sudah cinta dengan masyarakat Desa Sagara. Jadi saya tidak ada alasan untuk pergi ke luar kota ya. Terus saya udah nyaman di sini. Masyarakat juga sudah nyaman dengan saya sudah nyaman dengan masyarakatnya. Masyarakat sangat membutuhkan saya karena di sini di desa saya masih jauh ke tempat pelayanan kesehatan. Jadi masih membutuhkan tenaga kesehatan yang dekat. Gitu. Kalau ada umur panjang, saya pengen mengabdi di sini aja gitu. Tidak mau pindah ke yang lain. Berada di daratan yang sama dengan Istana Negara tak serta-merta membuat warga Desa Maroko leluasa mengakses fasilitas kesehatan di wilayahnya. Tapi tentu saja hal ini tidak menganulir fakta bahwa kesehatan menjadi hak dasar untuk diperjuangkan. Beruntung, Bidan Dewi bersama tenaga kesehatan dari Puskesmas Maroko, Kabupaten Garut tak mau berpangku tangan. Mereka berani mewakafkan diri untuk mengabdi dan menghancurkan sekat jarak antara warga desa dengan fasilitas kesehatan di wilayahnya. Sebuah fakta baik yang menjadi denyut di sudut-sudut Garut. Bidan Leweng, pelita kecil, penyelamat desa terpencil. Teteh, kita berangkat sekarang ya? Oke. Inilah Dewi Susmayanti. Perjalanan terjal penuh bebatuan telah menjadi bagian hidupnya sejak abdikan diri jadi bidan desa di Desa Maroko, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Keterbatasan tenaga medis gerakan niatnya untuk bertahan dan menjadi jembatan yang mendekatkan kesehatan dengan warga. Meski faktanya keterbatasan sarana harus ia terima.
Oke, jadi kita melewati jembatan ini teh ya. Oke. Ya, saking terbatasnya peralatan yang bisa dibawa oleh tenaga kesehatan di kawasan Maroko, ini sampai alat pelindung diri saja jarang tersedia. Dan memang para tenaga kesehatan ini harus rela bisa melewati hutan belantara tanpa menggunakan alat perlindungan diri yang lengkap. Pagi ini, sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan di Kampung Cicarulang, Dewi dan sejumlah rekan tenaga kesehatan dari Puskesmas Maroko bertandang ke sekolah untuk tanamkan gaya hidup sehat pada para siswa. Tentu, ini menjadi penting, terutama karena akses warga menuju fasilitas kesehatan di wilayahnya sangatlah sulit. Aksi preventif seperti ini diharap mampu menekan jumlah warga yang sakit-sakitan. Bukan tanpa alasan memang. Akses seperti ini membuat warga yang perlu tindakan khusus harus diangkut menggunakan tandu seadanya untuk bisa mencapai fasilitas kesehatan terdekat. Saya bertugas di Puskesmas Maroko dari 2010 ya. Pas saya lulus dari sekolah kuliah, saya langsung melamar bekerja di Puskesmas Maroko. Berarti sampai sekarang saya kurang lebih 14 tahun. Tapi saya jadi bidan desa, jadi bidan desanya sekitar dari 2015 lah saya jadi bidan desanya. Di sini dari dulu kebanyakan yang melahirkan itu ditolong oleh dukun Pak Raji ya. Ditolong oleh dukun. Nah, sementara sekarang udah ada saya, ya alhamdulillah sedikit demi sedikit masyarakat sudah mulai mengerti ya, sudah mulai mengerti akan kesehatannya. Bidan-bidan di sini, bidan-bidan itu berusaha untuk bisa naik motor sendiri, soalnya biaya untuk perjalanan itu mahal. Bukannya apa-apa, jadi kan jalannya jelek. Jadi misalnya kalau mau yang kelahiran, belum tentu kan kita sehari di situ lahir, belum biaya menunggunya. Si ojek itu kan menunggu kita sampai sehari, 2 hari, kita mau berapa bayarnya? Alhamdulillah saya sendiri bisa, dari dulu saya maksain untuk bisa naik motor. Jadi kalau ada apa-apa tuh saya tuh langsung berangkat sendiri, nggak jarang menggunakan ojek, kecuali kalau misalnya malam saya minta dijemput gitu sama keluarga pasien. Ada ya contohnya tadi yang kita kunjungi ke sana di Posyandu Cicarulang, waktu itu tuh mau melahirkan, sama Pak Raji, udah lahir, ternyata dia diem-diem, si pasien itu diem-diem gak menghubungin saya. Pas dia udah lahir, ternyata ada masalah, si itunya yang keduanya si plasentanya belum keluar. Nah di situ pasien langsung menelpon ke saya tengah malam. Pas udah saya ke situ, dengan 1 jam saya berangkat dari sini karena kondisinya hujan. Ternyata si pasien itu udah gawat darurat yang harus segera dibawa sementara buat sampai ke ambulan. Buat ambulan sampai ke sana kan nggak bisa langsung nyampe. Jadi harus ditanduk dulu sampai 1 jam buat nyampe ke si ambulan tadi. Jalanan butut inilah yang selalu disyukuri warga. Mereka berkisah, pemerintah daerah telah berbaik hati menambahkan batu sehingga jalanan tak lagi penuh lumpur dan bisa dilalui sekalipun hujan mengguyur. Segini tuh udah alhamdulillah udah ada peningkatan dibandingkan dengan dulu. Dulu itu saya mau pergi ke puskesmas itu harus membutuhkan misalnya dari sini jam 8 pagi. Saya nyampe puskesmas itu kadang jam 11 atau jam 12. Jam 12 itu siang. Karena saya misalnya di jalan itu jalannya kan susah banget, itu di tanjakan Kiara. Itu masih jalannya kayak sungai yang itu. Kayak sungai, kayak selokan gitu, kayak gitu. Booking.com membuat rencana trip jadi mudah. Bahkan ketika gaya liburan temanmu berbeda-beda.
Dewi Susmayanti bersyukur kehadiran sang suami yang bukan seorang nakes sangat membantu dirinya kala bertugas sebagai tenaga kesehatan, terlebih kala melakukan tugas persalinan. Kalau protes sih nggak pernah, cuman kalau mengkhawatirkan iya, terutama kan sekarang saya udah punya anak 2. Susah sekarang kalau misalnya ada yang membutuhkan tengah malam, terus si pasiennya nggak mengerti, ngejemput ke sini, tapi dianya berdua satu motor, sedangkan saya di sini gimana gitu. Meskipun saya bisa naik motor, tapi kan kalau malam-malam hujan, saya nggak mau misalnya ya naik motor sendiri, ya terpaksa. Misalnya suami harus nungguin anak di rumah, saya terpaksa minta bantuan ke bapak saya buat anter gitu. Kalau malam, ya di situ mungkin saya sendiri, saya merasa bangga sama diri saya sendiri, saya bisa menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan saya. Ternyata yang saya perjuangkan, dia bisa selamat, bayinya sehat, ibunya sehat, terus pulang dengan selamat. Di situ mungkin rasa capek, rasa lelah, rasa letih saya terobati kalau sudah melihat pasien saya sehat semuanya. Hati-hati, Pak. Jalanan sempit nan terjal ini tak jarang membuat nakes dari Puskesmas Maroko harus terjatuh. Tapi inilah harga yang harus dibayar demi bisa mendekatkan fasilitas kesehatan pada masyarakat. Diangkat aja. Baru 30 menit melakukan perjalanan dari Ciowa menuju Cicarulang. Ini tadi sudah ada satu tenaga kesehatan yang terjatuh. Memang jika kita melihat ini jalanan hanya terdiri dari tanah dan bebatuan. Sehingga jika ada kubangan itu bisa membahayakan karena membuat ban jadi licin ya Teh ya. Dan memang ini kita masih harus melewati satu tanjakan lagi. Berapa menit kira-kira Teh buat bisa sampai ke lokasi Teh? 5 menit lagi nyampe. 5 menit dengan tanjakan yang Lumayan panjang. dan ini adalah rute yang biasa Teteh lalui ya? Iya. Setiap Bulan, setiap hari juga. Kalau ada pasien yang darurat, pasti saya pakai. setiap ada yang darurat, itu artinya tidak peduli siang atau malam, Iya, betul. sendiri Teteh? Kadang ditemani suami, kadang ditemani sama bapak yang tadi, bapak saya. Oke, baik Teh. Kalau gitu kita langsung coba aja ke atas ya Teh ya? Siap. Demi pasien Teteh ya? Demi pasien. Baik, ayo kita gas ya Teh ya? Dan berikut lagi, Jadi diskusi kelompoknya, teman-teman dibagi per nilainya, ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, silakan berbagi secara internal. Kemudian model tayangannya, misalnya ini nomor nilai dasar, artinya ini tidak usah, langsung panduan perilakunya, memberikan narasi setiap poin-poin di panduan perilaku. Berarti kalau untuk berorientasi pelayanan ada 3 poin. Misalnya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, tayangan mana yang cocok dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Misalnya peng, apa, pelayanan melalui APM adalah salah satu hmm, yang dipenuhi dalam dipenuhi untuk kebutuhan masyarakat.
Kemudian seperti Bidan Desa Dewi, orangnya ramah, dekatan, solutif dalam penanganan pasien di Sigara, Sagara ya, seperti itu. Kemudian berbagai anti-adanti, PM itu selalu mengembangkan pelayanan-pelayanan sampai ke Android gitu ya. Oke. Ya baik, teman-teman silakan berbagi diri. Kemudian nanti adik-adik dibagi dua room. Oke. Nah, di awal ini silakan berbagi dulu. Kemudian siapa mengerjakan apa gitu ya. Siapa mengerjakan nilai apa dengan tayangan masing-masing. Ya, kemudian adik-adik akan pindah ke room. Siapa yang mengedit kerjaannya adik-adik di siang hari ini kita kerja kelompok. Ya. Untuk itu saya silakan berbagi dulu. Saya tinggal ke breakout room. Apakah saya boleh pindah ke sana setengahnya gitu ya. Silakan berbagi, berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya ya. Bebas saja di room ini. Pro Apriandi. Ya. Kemarin siapa semua kelompoknya kita? Kelompoknya kita kemarin Ariandi ya, Ariandi, Nadila. Ariandi, Berno Aditya, Apriandi, Jeremy sama Nadia. Nadia Venda. Berapa itu? 5, 6? 5. Apa? 5 atau 6 orang itu. 1, 2, 3. Kelompok A kita toh? Ya, kelompok A. Kemarin kelompok apa? Kelompok A atau B? B. Yang saya Berno, Aditya, Aprianti, Jeremy Nadia. Kelompok A. Kelompok A atau orang? Oh, kelompok A ya? Iya. Ya, yang kelompok A itu Pak Ariandi, Pak Aditya, Pak Apriandi, Jeremy sama Pak Nadia. Jeremy sama siapa satunya? Ibu Nadia Venda. Oh, Ibu Nadia. Mm-mm. Yang kelompok B Pak Febi, Dokter Anton, Bu Rafika, Pak Stefano, Pak Andi, Bu Nila. Jatuh 2, 3, 4, 5, 6. Yang kelompok B 6. Ya, silakan kelompok A ke room besar ya, ke breakout room. Ya, silakan dikerjakan langsung pakai Word atau PowerPoint di sini gitu ya. Di sampingnya kerja bareng boleh, kerja masing-masing boleh. Supaya interaktif, silakan kelompok A, Pak Ariandi, Pak Aditya, Pak Apriandi, Pak Jeremy, dan Ibu Nadia pindah ke breakout room, room besar. Berapa lama waktunya Pak De? Sampai jam 3 ya. Oke, Ya, siap. sampai selesai diskusi kelompoknya. Kita istirahat, lanjut setengah 4. Setengah 4 baru presentasi ya.
Kedua, tiga, empat. Siapa yang Pak Apriandi. di sebelah kayaknya? Yang di sini ya. Pak Arianti yang mana? Oh, sudah. Sini, sudah enam ini. Ya, silakan dibagi tugasnya. Kemudian nanti kalau adik-adik mau bikin PPT ya di room ini saja supaya nanti di habis asar sudah bisa dipresentasikan. Kerja dulu ya masing-masing ya. Sudah dibagi nih siapa buat apa, Pak Stefano. Belum. Silakan siapa yang memimpin di grup ini ya. Ayo, Pak Dokter. Pak Pimpin dulu Pak Dok. Dokter. Ya. Ayo, 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 ayo. Kita berenam toh. Berenam Iya. terus ada 7 nilai. Iya. Bagian langsung nanti yang bagian berorientasi pelayanan dengan yang kedua akuntabel. Nanti siapa ya? Ada yang Yang volunteer ini nggak ada? Pak, yang harmonis dengan loyal itu dua, yang Oh akuntabel iya, dengan pelayanan itu banyak, luas ya. iya. Makasih Atau tadi yang sarannya. terakhir, terserah ya, terserah. Yang berorientasi pelayanan ada yang volunteer siapa? Langsung tunjuk aja. Tunjuk Jo. Hah? Nah, kita aja, Andi. Ya, Boleh? saja. Oke. Iya, boleh. Yang kedua, yang akuntabel siapa? Saya aja, saya. Oke. Afrika. Terus Andi. Terus yang kompeten. Yang kompeten ada? Apa yang mau? Javan, boleh deh. Boleh, boleh. Ya, yang kompeten Fabianus. Terus yang loyal dan harmonis. Ada? Ada yang volunteer? Enggak ada? Iya, biar nanti saya saja kalau begitu. Yang loyal dan harmonis. Terus yang adaptif. Tinggal Krisan dengan Nila. Siapa yang mau adaptif? Krisan aja, bisa? Saya adaptif saja. Oke. Berarti nilai yang kolaboratif ya? Oke, dalam. Nanti tinggal Saya sudah kirim link YouTube-nya. Video tadi. itu dibuat Di grup. gimana ya? Di PPT begitu? Nggak. Dibuat kayak tugas individu kayaknya. Jadi kayak penerapan nilai-nilai berakhlak itu dari video itu dah. Ya, nanti dijadiin satu tuh nanti itu. Buat Bisa dijadikan satu, bisa masing-masing kan presentasinya. Nanti dilihat kan nanti sebentar. iya, nggak sekalian diupload gitu kayak kemarin ya. Jadikan Kayaknya satu kayak. satu loh, supaya satu jadikan kali satu. tuh presentasi satu PPT. Dikirim ke siapa? Ke Nila bisa. Edit ya. Bisa dong. Oke. Jadi Ayo deh kita kerja. narasinya saja kan?
Iya, buat PPT ya, supaya seragam. Tinggal di copy sama nilai. Buat PPT Word saja baru untuk narasi, baru nanti di PPT kan. Boleh juga Word, boleh. Word aja ya, nanti dikirim ke nilai. Mau tanya, Le, kan kan di panduan perilaku akuntabel ini kan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat. Nah itu dia dipilah-pilah kayak bertanggung jawab apa, jujur apa, begitu. Tahu nggak gimana? Iya, kalau kalau dari arahannya tadi disuruh buat begitu, tapi masa kita nemu satu dibuat yang maksimal aja per per poinnya.
Ini diceritakan saja berarti ya. Panduan perilakunya, implementasinya. Tidakkah? P. Kalau menurut saya kayak anu sih kayak tugas individu begitu kemarin yang disuruh buat. Tapi ini lebih kayak lebih detail, lebih ke poin-poin, poin per poin. Kalau kemarin kan cuma garis besarnya kayak akuntabel apa. Nah, ini lebih ke poin-poin. Kayaknya begitu sih. Ya, ya, setuju, setuju. Tadi diminta diminta begitu, misalnya di akuntabel itu ada tiga 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 poin. Jadi masing-masing poinnya itu apa contoh yang dari videonya itu. Begitu tadi di yang Ya, kayaknya begitu dinarasikan dan kayak jujurnya bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana. Gitu. ya lebih detail daripada yang tugas ini. Iya, dibikin kayak pas kita ditanya lalu itu ya. Ya, Ditanya masing-masing. Tapi Implementasi ini di tempat kerja. tapi ini tentang bidang desa di Darfur begitu ya. Oh iya, Nah, gitu oke. ya. Tadi dikumpul sama siapa ya? Manila. Nila. Kirim Japri kayaknya saja. Japri. Ya, boleh. WA saja salah di terus keluarnya. Oke. Ini nomor ribu nilainya yang 8.300 ya? 8. Iya, iya yang itu, Pak. Udah saya kirim ya.
Kak Krisan, ada Ya, ya. Kak Kris- Kak, keterbatasan fisik, bahasanya kayaknya keterbatasan fisik itu pada dia nggak cacat kayak gitu Kak. Atau saya ganti saja narasi redaksinya. Mungkin di narasi katanya coba salah ketik kita. Coba saya lihat dulu ya. Iya sama ini memiliki keterbatasan mobilitas fisik. Kayaknya mobilitas fisik itu maksudnya kayak lebih ke fisik saja dok. Begitu dok ya kalau mobilitas fisik dok ya. Nah, kalau mobilitas fisik itu maksudnya kalau apa kayak itu jalannya yang sampai ke pelosok-pelosok itu kan terbatas mobilitasnya secara fisik. Kalau itu tidak masalah. Kalau tadi Berarti keterbatasan mobilitas sarana prasarana begitu saja saya bikin kak ya. yang mana Nanti tadi? kalau Nomor berapa tadi? yang pertama yang cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan nanti dikira fisik maksudnya fisiknya dia yang terbatas. Ya, boleh narasikan saya di rumah saya tidak apa. Ya, saya perbaiki kak. Iya, iya. Terima kasih.
Selamat sore Pak Giri. Teman-teman kalau sudah selesai langsung ditayangkan di room ini saja ya slide-nya pakai PPT atau Word silakan supaya kalau ada kurang-kurangnya teman-teman bisa menambahkan. Begitu Pak Dokter, di-share saja. Jadi Baik, layar Pak. supaya teman-teman lain mau ngisi-ngisi sesuai dengan ininya, sesuai dengan penugasannya, pembagiannya langsung diisi di room ini, di layar. Jelas sudah semua berkirim? Belum, dok. Belum. Siapa yang belum ini? Yang mana yang belum? Yang ada baru berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif, sama kolaboratif. Akuntabel, harmonis, loyalnya belum. Harmonis loyal sudah di itu di apa namanya? Di chat Zoom, di chat Zoom personal. Ya, teman-teman silakan di salah satu nge-share di layar supaya teman-teman lainnya bisa lihat dan bisa menambahkan. Ya, di kelompok sebelah sudah saya suruh share, sudah di-share. Baik, Pak. Ya, karena waktunya kurang 30 menit. Izin, Pak, saya mengetiknya di laptopnya terpisah, jadi saya kirim dulu filenya ke perangkat yang saya gunakan untuk Zoom, Pak. Ya. Jadi transfer saya dulu.
Dok, boleh tugasnya dikirim ke WA pribadi dulu, Dok, supaya gampang saya copy. Di anu aja di chat personal sini aja. Zoom. Soalnya perangkatnya beda ya, Pak, pakai untuk ngetik sama Zoom ini. Yang akuntabel sudah ada dikirim. Tabel tuh siapa ya? Rafikat tadi sudah. Halo.
Dok, boleh cek share screenku kelihatan atau tidak ya? Share screen aja. Share screen saja. Boleh mungkin mulai dari yang berorientasi pelayanan, sekian menit. Kalau teman-teman ada masukan silahkan, ada tambahan atau ada perbaikan. Tunggu dok ya, tunggu ya. Oke. Dok, ini kan saya share screen pakai tablet, jadi kayaknya kurang maksimal deh. Saya kirim sama dokter aja, dokter share screen dari sana boleh? Kirim aja di chat filenya, di chat Zoom, biar semua bisa download. Terus siapa yang bagus nge-share-nya bisa jadi share. Gimana? Teman-teman boleh di share screen tugasnya sesudah kirim di obrolan. Kalau saya yang share screen kayaknya kurang maksimal perangkatnya. Untuk PPT-nya yang bantu bikin Jevan ya. Saya belum bisa download. Mungkin teman-teman sudah ada yang bisa download tugasnya.
teman-teman nanti kalau dirasa filenya kurang rapi, boleh dirapikan sendiri sebelum diupload. Kelihatan nggak ya share screen? Belum kelihatan. Ada beberapa poin yang saya lupa bold, nanti boleh di bold sebelum diupload supaya rapi. Kalau ada yang namanya dengan gelarnya salah, saya perbaiki. Sudah kelihatan share screen-nya? Sudah dong. Udah. Ya, teman-teman ini yang nilai pertama dulu berorientasi pelayanan. Silahkan kalau ada yang mau menanggapi. Kalau yang buat mau jelaskan dulu singkat mungkin silahkan. Sebentar ini dipresentasikan kan di kelompok AB toh, yang besar toh? Iya dong. Nah, silakan kalau ada tanggapan kita 2 menit ya. Coba lihat teman-teman. Betul tidak ini punya aku ini? Oke. Boleh kayaknya sudah. Ada, kalau tidak ada tanggapan, lanjut ke poin akuntabel. Silakan teman-teman kalau ada. Tadi kayaknya di Sasagara ya. Jadi di Sasagara Puskesmas Maroko begitu kayaknya tadi. Mungkin boleh diganti itu. Desain. Ini di Desa Iya. Maroko benar? Di Sasagara, Garut, Jawa Barat. Di Sasagara kayaknya namanya Puskesmas Maroko. Atau biar saja begitu. Ya, tadi desanya apa ya? Semaroko. Sigara kayaknya. Puskesmas Maroko, desanya Sigara. Sagara. Iya, Sagara Sagara. di Sagara.
Ini aja. Wilayah kerja Puskesmas Maroko. Oke. Oke. Ada tanggapan lain, teman-teman? Tidak? Tidak. Kita lanjut ke kompeten ya. Yang kompeten bagaimana? Spasinya dok boleh dihapus atau supaya tidak berjarak dia supaya sama dengan yang lain. Oke. Sudah, kalau tidak ada yang diskusikan, kita lanjut ke harmonis ya. Harmonis. Ini yang harmonis. Lanjut ya. Loyal. NKRI dok. Apa yang mana ini? Ya gini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar. Oh memang sengaja dia NRI. Undang-Undang Dasar. Ya. Lanjut ke adaptif ya. Adaptif. Banyak ini ada. Boleh. Datang tuh maaf typo. Datang yang poin pertama. Ya, itu yang di kursornya dokter. Yang mana itu? Yang poin mana? Bertindak proaktif. Ya bertindak proaktif poin pertama itu pasien datang lebih dulu. Sorry dok, bukan. Ya. Ya, yang terakhir ya.
kolaboratif. Didampingi dokter. Sorry dok, yang poin kedua, bekerja sama dengan keluarganya satu saja dok. Double itu. Yang Ya. mana ini? Itu di kursornya dokter yang keluarga bawah. Terus, oh, ya. Bekerja saat itu keluarga sendiri, keluarganya satu aja. Ya, ya. Oke, boleh. Saya, oke. Teman-teman kalau ada masukan silakan. Sebentar, presentasinya pakai PPT nih, atau PPT dok, tadi kayaknya Pak Di bilang PPT. Dia kan sementara susun itu. oh iya iya, sementara dibuat. Oke deh. Iya, sementara Terima kasih. dibuat sama dia. Terima kasih. Adik-adik, karena sudah jam 3, adik-adik bergabung ke breakout room semuanya ya. Kita mau istirahat dulu, kita masuk lagi setelah asar jam. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak adik-adik yang telah mendiskusikan studi kasus dalam tayangan video terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Makasih dan kita istirahat dulu. Ya karena waktu istirahatnya cuma 30 menit, kita tetap di room ini di setelah asar jam 15.30 kita presentasikan. Makasih banyak. Ya, kita istirahat sejenak.